Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifa Azahra. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai senyawa karbonil, aldehida, dan keton. Senyawa karbonil sendiri adalah senyawa yang memiliki gugus karbonil. Gugus karbonil adalah sebuah gugus fungsi yang terdiri dari sebuah atom karbon yang berikatan rangkap dengan sebuah atom oksigen. Dapat dilihat di sini, senyawa karbonil harus memiliki ikatan rangkap antara karbon dan oksigen. Apabila ikatan ini berikatan dengan hidrogen, maka namanya adalah aldehida. Apabila senyawa ini berikatan dengan alkil atau senyawa aromatik yang lain, maka namanya yaitu keton. Ketika karbonnya berikatan dengan hidroksi, maka namanya menjadi asam karboksilat. Begitu juga ketika dia berikatan dengan halogen yang dilambangkan dengan X, maka namanya asil halida. Ketika berikatan dengan gugus yang lain dihubungkan dengan oksigen, maka namanya asam anhidrida. Ini adalah macam-macam senyawa karbonil. Selanjutnya, pembahasan mengenai aldehida dan keton. Rumus umumnya, pada aldehida minimal memiliki satu atom hidrogen, sedangkan pada keton memiliki dua gugus alkil. R dan R1 ini bisa berupa senyawa alifatik atau aromatik. Di bawah ini dijabarkan pada suatu aldehida yaitu RCHO, sedangkan pada suatu keton yaitu RR1CO. Aldehida dan keton merupakan dua dari sekian banyak kelompok senyawa yang mengandung gugus karbonil. Karena mengandung gugus karbonil, maka disebut sebagai senyawa karbonil. Oleh karena itu, keduanya mempunyai sifat-sifat yang hampir sama. Suatu aldehida mempunyai paling sedikit satu atom hidrogen yang terikat pada karbon karbonilnya, sedangkan suatu keton mempunyai dua gugus alkil atau aril yang terikat pada karbon karbonilnya. Perbedaan struktur ini mempengaruhi sifat-sifat keduanya. Yang pertama, pada senyawa aldehida sangat mudah dioksidasi, sedangkan senyawa keton lebih sukar dioksidasi. Yang kedua, senyawa aldehida lebih reaktif daripada keton terhadap adisi nukleofilik, yang merupakan ciri dari reaksi untuk senyawa karbonil. Yang ketiga, aldehida dan keton lazim terdapat dalam sistem makhluk hidup. Gula ribosa dan hormon progesteron merupakan dua contoh aldehida dan keton yang paling penting secara biologis. Selanjutnya, banyak aldehida mempunyai bau khas. Umumnya, aldehida berbau merangsang dan keton berbau harum. Berikutnya, kita masuk pada penamaannya. Pada penamaan IUPAC pada aldehida, pertama adalah cari dulu rantai terpanjangnya sebagai induk dari nama suatu aldehida. Diturunkan dari nama rantai terpanjang alkana induknya dengan mengubah huruf akhiran A menjadi al. Yang kedua, posisi dari substituen ditunjukkan dengan angka. Karbon dari karbonil selalu menjadi C nomor 1. Ini contohnya senyawa metana dirubah menjadi metanal, dan yang ini dari etana menjadi etanal. Selanjutnya, penamaan IUPAC senyawa keton. Nama suatu keton diturunkan dari alkana induknya, jadi sama seperti aldehida, dicari dulu rantai lurus terpanjang yang terikat dengan gugus karbonil. Kalau keton diubah dari A menjadi on. Posisi dari gugus ditunjukkan dengan nomor. Posisi karbonil bila mungkin diberikan nomor terkecil. Contohnya ini, C-nya ada 3 dari propana menjadi propanon, dan ini dari butana menjadi butanon. Berikutnya ada 1 fenil, 2 propana menjadi 1 fenil,
2-propanol. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai sifat fisik senyawa aldehida dan senyawa keton. Senyawa aldehida dan senyawa keton bersifat polar karena mengandung gugus karbonil yang bersifat polar. Oleh karena itu, titik didihnya lebih tinggi daripada senyawa nonpolar dengan berat molekul yang sepadan. Aldehida dan keton tidak dapat membentuk ikatan hidrogen intermolekuler karena mengandung oksigen yang terikat pada karbon, sehingga titik didihnya lebih rendah daripada alkohol atau asam karboksilat padanannya. Selanjutnya, aldehida dan keton yang rendah dapat larut dalam air. Hal ini dikarenakan elektron menyendiri dari oksigen karbonilnya dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Aldehida dan keton juga dapat larut dalam pelarut organik. Formaldehida membentuk gas dengan titik didih min 21 derajat Celcius. Dengan menangani hal tersebut, formaldehida tersedia dalam bentuk larutan dalam air atau sebagai polimernya. Selanjutnya yaitu sintesis. Untuk aldehida yang pertama ada oksidasi alkohol primer. Jadi senyawa produk awalnya yaitu suatu alkohol primer direaksikan dengan reaksi piridinium klorokromat menjadi senyawa aldehida. Contohnya di sini adalah butanol direaksikan dengan reaksinya menjadi senyawa butanal. Yang kedua dengan menggunakan oksidasi metilbenzena. Ini rumus umumnya dari metilbenzen ArCH3 dengan halogenasi. Contohnya Cl1 dan pemanasan. Bisa juga menggunakan CrO3. Di sini akan dihasilkan senyawa ArCHO yang mengikat gugus benzena. Selain oksidasi dengan bantuan alkohol primer dan metilbenzen, juga bisa dibuat menggunakan reduksi klorida asam. Di sini suatu asam klorida direaksikan kemudian dapat menjadi suatu aldehida. Untuk rumus umumnya seperti ini. Di sini prinsipnya adalah mengganti Cl dengan suatu atom H. Jadi Cl digantikan dengan suatu atom H menjadi aldehida. Untuk keton juga bisa digunakan oksidasi, namun oksidasinya adalah dengan alkohol sekunder. Alkohol sekunder direaksikan dengan reaksi CrO3 atau K2Cr2O7 menghasilkan senyawa keton. Kalau alkoholnya kita pakai mentol misalkan, maka dia hasil akhirnya adalah senyawa menton. Dan oksidasi juga bisa menggunakan reaksi asilasi Friedel-Crafts. Contohnya di sini ada suatu klorida asam direaksikan dengan suatu benzen menggunakan bantuan AlCl3 akan menghasilkan suatu senyawa keton dan HCl. Jadi Cl-nya digantikan dengan benzen yang masuk menjadi suatu keton. Yang ketiga, untuk keton dapat dilakukan dengan reaksi klorida asam dengan senyawa oregano-copper. Ini reaksi umumnya CuX. Reaksinya nanti akan dihasilkan suatu senyawa keton. Untuk reaksi-reaksi aldehida dan keton, yang pertama ada reaksi oksidasi. Contohnya digunakan dalam uji Tollens. Jadi yaitu suatu aldehida RCHO atau ArCHO dapat direaksikan dengan suatu oksidator. Contohnya bisa menggunakan AgNH3 2 kali atau KMNO4 atau K2Cr2O7. Nanti akan menghasilkan suatu karboksilat. Di sini jika menggunakan uji Tollens yang awalnya tidak berwarna, ketika direaksikan dengan reaksi, maka dia akan menghasilkan suatu cermin perak. Selain oksidasi pada aldehida, juga bisa digunakan pada senyawa keton pada reaksi haloform. Di sini untuk keton, baik dia alifatik maupun aromatik, direaksikan dengan OX,
jadi menghasilkan RCOO atau ARCOO dan CHAX3. Selain oksidasi pada aldehida dan keton, juga terjadi reaksi reduksi. Reduksi menjadi alkohol jadi gugus karbonil. Jika direaksi maka dia akan pecah menjadi senyawa alkohol. Kemudian reduksi menjadi hidrokarbon menggunakan reaksi ZnHg dengan kondisi asam. Di sini menggunakan HCl. Contohnya di gugus karbonilnya berubah menjadi CH2 kali. Kemudian juga bisa menggunakan NH2 basah. Juga hasilnya adalah suatu hidrokarbon. Berikutnya juga bisa terjadi reaksi adisi. Yang pertama yaitu reaksi adisi preaksi Grignard. Preaksi Grignard adalah RMGX direaksikan dengan gugus karbonilnya, maka akan menghasilkan seperti ini. Jadi suatu alkohol. Kemudian ada juga reaksi adisi sianida. Pembentukan sianohidrin. Dari gugus karbonilnya ini direaksikan dengan sianida. Gugus karbonil direaksikan dengan CN dalam kondisi asam, maka akan menghasilkan senyawa sianohidrin. Selanjutnya reaksi Cannizzaro. Ini menggunakan basa kuat sehingga hasilnya adalah garam asam dan senyawa alkohol. Selanjutnya halogenasi keton. Jadi suatu senyawa keton, contohnya ini direaksikan dengan senyawa halogen atau X dalam kondisi asam atau basa akan menghasilkan senyawa ini dengan HX sebagai hasil sampingannya. Baik, sekian penjelasan mengenai materi senyawa karbonil, aldehida, dan keton dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.